Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas kenapa satu peringatan evakuasi dari Israel bisa membuat Lebanon Selatan langsung tegang. Pagi itu, bukan pidato besar yang membuka babak baru, bukan juga serangan udara besar yang langsung terlihat di layar berita. Semuanya dimulai dari langit perbatasan. Sebuah drone dicurigai datang dari arah Hizbullah. Lalu beberapa roket ditembakkan ke arah pasukan Israel di Lebanon Selatan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Yang membuat ini menarik, Israel tidak menunggu lama. IDF bergerak cepat, lalu 7 desa Lebanon Selatan diperingatkan untuk menjauh. Pertanyaannya, kenapa harus 7 desa? Apa yang sebenarnya sedang dibaca Israel di wilayah itu? Apakah ini hanya balasan biasa, atau tanda bahwa Israel sedang membuka tekanan baru terhadap jaringan Hizbullah di Lebanon Selatan? Pada Rabu pagi 13 Mei 2026, Lebanon Selatan kembali menunjukkan wajah yang paling rawan dalam konflik Israel dan Hizbullah. Tidak ada pidato besar yang membuka suasana. Tidak ada pengumuman panjang dari meja diplomasi. Ketegangan itu muncul dari arah yang lebih sunyi, dari langit perbatasan, ketika pasukan Israel mulai membaca tanda yang mereka anggap berbahaya. Di wilayah itu, setiap suara ledakan kecil bisa memiliki arti besar. Jalan desa, kebun, bukit rendah, bangunan kosong, dan jalur sempit tidak pernah benar-benar terlihat sederhana. Bagi warga, itu mungkin ruang hidup sehari-hari. Tapi bagi militer, area seperti itu bisa berubah menjadi tempat pengintaian, jalur penyusupan, titik peluncuran, atau ruang sembunyi bagi kelompok bersenjata. Pagi itu, IDF menyebut Hizbullah menembakkan beberapa roket ke arah pasukan Israel yang berada di Lebanon Selatan. Serangan itu tidak menimbulkan korban luka di pihak Israel. Namun, dalam perhitungan militer, hasil akhir bukan satu-satunya ukuran. Yang lebih penting adalah maksud di balik pola serangan tersebut. Roket yang jatuh dekat pasukan bisa dipakai untuk menekan posisi, memaksa tentara bergerak, atau membuat satu area menjadi sulit dikendalikan. Pada hari yang sama, IDF juga mengatakan sebuah drone yang diduga milik Hizbullah berhasil disegat. Di medan modern, drone bukan sekedar benda kecil yang terbang di udara. Drone bisa menjadi mata, bisa menjadi alat ganggu, bisa juga menjadi cara murah untuk membaca reaksi lawan. Satu drone yang mendekat bisa membuat sistem pertahanan aktif, pasukan siaga, dan komandan lapangan mengambil keputusan dalam hitungan menit. Disinilah situasi mulai berubah. Roket dan drone yang muncul dalam waktu berdekatan memberi kesan bahwa Hizbullah sedang mencoba menekan dari dua arah berbeda. Dari darat, roket memberi ancaman langsung ke posisi pasukan. Dari udara, drone memberi tekanan psikologis sekaligus resiko pengintaian. Bagi Israel, kombinasi seperti ini tidak bisa dibiarkan menjadi kebiasaan baru di dekat perbatasan. Lebanon Selatan memang memiliki nilai strategis yang sangat sensitif. Wilayah ini dekat dengan komunitas Israel di utara. Jika Hizbullah mampu mempertahankan ruang gerak di sana, ancaman terhadap pasukan dan warga perbatasan bisa terus muncul secara berulang. Karena itu, setiap serangan kecil dari wilayah tersebut akan dibaca lebih dalam daripada sekedar peristiwa lapangan. Pada 13 Mei 2026 itu, IDF tidak melihat roket dan drone sebagai gangguan terpisah. Mereka melihat rangkaian sinyal. Ada tekanan terhadap pasukan. Ada upaya menguji pertahanan. Ada kemungkinan bahwa titik-titik tertentu di Lebanon Selatan masih digunakan untuk mengatur serangan. Dalam situasi seperti ini, kecepatan membaca pola menjadi kunci. Hizbullah tidak harus melancarkan serangan besar untuk menciptakan tekanan. Cukup dengan membuat pasukan Israel terus waspada, jalur suplai lebih berhati-hati, dan komunitas perbatasan kembali mendengar sirine. Tetapi bagi Israel, tekanan kecil yang dibiarkan terlalu lama bisa berkembang menjadi ancaman yang jauh lebih sulit dipatahkan. Dari pagi itulah, ritme mulai berubah. Israel tidak hanya mencatat serangan yang datang. Israel mulai memetakan dari mana ancaman itu muncul,
Bagaimana pola itu dibangun, dan wilayah mana yang perlu segera dipisahkan dari ruang gerak Hizbullah. Sekitar 1 jam setelah laporan roket dan drone pada 13 Mei 2026, langkah Israel bergerak ke fase yang lebih terbuka. IDF mengeluarkan peringatan evakuasi untuk 7 desa di Lebanon Selatan. Nama-nama itu disebut satu persatu: Mashuk, Jarjua, Yanuh, Burj al-Shamali, Halusiyeh al-Fauqoh, Debal, dan Abbasiyeh. Warga diminta menjauh setidaknya 1 km dari area yang ditandai. Bagi orang awam, peringatan seperti ini mungkin terdengar seperti imbauan biasa. Namun di medan konflik, kalimat evakuasi sering menjadi tanda bahwa sebuah wilayah sudah masuk perhitungan operasi. Israel seperti sedang membuka garis pembatas yang sangat jelas. Warga sipil diminta keluar dari ruang berbahaya, sementara titik-titik yang dianggap terkait Hizbullah mulai dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Yang membuat 7 desa itu penting bukan hanya jumlahnya. Yang lebih menarik adalah jaraknya yang tersebar dalam satu kawasan sensitif. Artinya, Israel kemungkinan tidak sedang membaca satu peluncur roket saja. IDF tampaknya melihat pola yang lebih luas. Bisa berupa jalur pergerakan, bangunan yang dicurigai, tempat penyimpanan senjata, posisi tembak, atau rute yang dipakai untuk menghubungkan satu sel dengan sel lain. Di Lebanon Selatan, perang tidak selalu tampak seperti garis depan yang rapi. Tidak ada pagar besar yang memisahkan jelas antara ruang sipil dan ruang militer. Sebuah rumah kosong bisa dicurigai sebagai tempat pengamatan. Sebuah kebun bisa menjadi jalur lewat. Sebuah jalan kecil bisa dipakai untuk memindahkan perangkat serangan. Karena itu, ketika Israel menyebut wilayah tertentu harus dijauhi, pesan yang muncul bukan sekadar agar warga menyelamatkan diri. Pesannya juga menunjukkan bahwa area itu sudah masuk radar militer. Pada 13 Mei 2026, peringatan tersebut memperlihatkan cara Israel menekan Hizbullah tanpa langsung membiarkan kabut perang menguasai cerita. IDF menampilkan satu pesan: targetnya bukan warga sipil, melainkan jaringan yang dianggap memakai wilayah desa sebagai ruang gerak. Dengan meminta warga menjauh, Israel berusaha mempersempit alasan bagi Hizbullah untuk bersembunyi di tengah kehidupan sipil. Bagi Hizbullah, desa-desa di Lebanon Selatan memiliki nilai taktis. Medannya rumit, dekat perbatasan, dan penuh jalur kecil yang sulit diawasi dari luar. Kondisi seperti ini bisa membantu kelompok bersenjata bergerak lebih fleksibel. Tetapi bagi Israel, justru disitulah ancaman harus dipotong lebih awal. Jika satu desa dibiarkan menjadi jalur serangan, desa lain bisa menjadi titik sambung berikutnya. Peringatan evakuasi itu membuat suasana berubah cepat. Warga menghadapi pilihan berat: tetap tinggal dengan risiko operasi militer, atau menjauh dari rumah sendiri tanpa tahu kapan bisa kembali. Di sisi lain, Israel memberi tekanan psikologis kepada Hizbullah. Ruang yang sebelumnya bisa dipakai diam-diam, kini disebut secara terbuka. Pada hari yang sama, juru bicara militer Israel menegaskan bahwa pasukan akan bertindak terhadap Hizbullah dan tidak berniat melukai warga sipil. Kalimat seperti ini penting karena Israel ingin menguasai 2 medan sekaligus. Medan pertama adalah lapangan, tempat ancaman roket dan drone harus dipatahkan. Medan kedua adalah persepsi, tempat setiap operasi akan dilihat dunia. Dengan peringatan lebih dulu, Israel mencoba menunjukkan bahwa serangan berikutnya bukan dilakukan secara membabi buta, melainkan diarahkan pada titik yang dianggap menjadi bagian dari mesin Hizbullah di wilayah Lebanon Selatan yang makin rapuh pagi itu sendiri. Dari titik ini, Lebanon Selatan tidak lagi hanya menjadi lokasi serangan roket dan drone. Wilayah itu berubah menjadi peta tekanan. Setiap desa yang disebut membawa pesan bahwa Israel sedang membaca jaringan di balik permukaan, bukan hanya menghitung proyektil yang meluncur. Masih pada 13 Mei 2026, situasi di front utara bergerak lebih cepat. Setelah peringatan evakuasi untuk 7 desa keluar, laporan lain menyebut sirene terdengar di komunitas perbatasan Zarid. Beberapa roket kembali ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah posisi pasukan Israel. Roket itu disebut jatuh dekat pasukan, namun tidak menimbulkan korban luka. Sekilas, kejadian ini terlihat seperti lanjutan dari ketegangan pagi, tetapi dalam urutan waktu yang sama, pola militernya makin terlihat. Hizbullah tidak hanya ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kemampuan menembak. Mereka juga sedang mencoba menjaga tekanan agar pasukan Israel tidak merasa aman di wilayah operasi. Serangan yang tidak menimbulkan korban tetap bisa mengganggu gerak pasukan.
Suara sirene membuat komunitas perbatasan kembali siaga. Komandan lapangan harus membaca ulang posisi, mengamankan jalur, dan memastikan ancaman berikutnya tidak datang dari sudut yang tidak terlihat. Di sisi Israel, responsnya tidak berhenti pada pertahanan. Pada 13 Mei 2026 itu juga, IDF menyebut telah menyerang sejumlah situs Hizbullah. Target yang disebut meliputi depot senjata, bangunan yang dipakai untuk menyiapkan serangan, serta peluncur roket yang dianggap sudah siap diarahkan ke Israel. Ini menunjukkan perubahan ritme. Israel tidak hanya menunggu roket berikutnya meluncur, Israel berusaha memotong sumber ancaman sebelum dipakai lagi. Inilah inti dari tekanan Israel di Lebanon Selatan. Setiap serangan Hizbullah diperlakukan sebagai petunjuk. Dari arah tembakan, jenis senjata, waktu peluncuran, hingga lokasi yang dicurigai, semuanya bisa dipakai untuk membaca jaringan di baliknya. Ketika sebuah roket ditembakkan, Israel bukan hanya mencari titik peluncur. Mereka juga mencari siapa yang menyiapkan, dari mana senjata itu dipindahkan, dan jalur mana yang membuat serangan itu mungkin terjadi. Karena itu, front utara tidak bisa dibaca seperti duel sederhana. Hizbullah memakai medan sipil dan kontur desa untuk membuat gerakannya sulit ditebak. Israel membalas dengan peringatan evakuasi, serangan presisi, dan tekanan bertahap pada titik yang dianggap mendukung operasi Hizbullah. Dalam pola ini, satu desa, satu gudang, atau satu bangunan kosong bisa memiliki arti jauh lebih besar daripada bentuk luarnya. Kejadian 13 Mei 2026 juga memperlihatkan bahwa gencatan yang dimediasi Amerika pada April 2026 itu tidak otomatis membuat perbatasan menjadi tenang. Di lapangan, tembakan masih terjadi, drone masih muncul, dan masing-masing pihak tetap membaca gerak lawan. Bagi Israel, celah kecil di Lebanon Selatan bisa menjadi ancaman langsung bagi wilayah utara. Karena itu, ruang gerak Hizbullah harus ditekan sebelum berubah menjadi posisi yang lebih kuat. Di titik ini, pesan Israel terlihat keras. Roket yang ditembakkan ke pasukan tidak akan dianggap sebagai gangguan kecil. Drone yang mendekat tidak akan dianggap sebagai percobaan biasa. Setiap tanda akan masuk hitungan, lalu dibalas dengan langkah yang lebih terarah. Dengan cara itu, Israel berusaha menjaga agar Hizbullah tidak mendapatkan waktu nyaman untuk mengatur serangan lanjutan. Malam setelah rangkaian kejadian itu membawa suasana berbeda di Lebanon Selatan. Desa-desa yang diperingatkan menjadi bagian dari peta operasi. Pasukan Israel tetap siaga. Hizbullah kehilangan sebagian ruang diam-diamnya. Bukan sebagai akhir peristiwa, melainkan sebagai penanda bahwa batas toleransi Israel terhadap aktivitas Hizbullah di dekat perbatasan semakin sempit. Terutama ketika ancaman datang berlapis dari udara, darat, dan titik tersembunyi desa yang sulit dibaca oleh pengamat dari luar wilayah. Front utara memasuki fase yang lebih tajam, ketika keputusan kecil di pagi hari bisa membuka tekanan militer yang terus melebar. Dari rangkaian kejadian pada 13 Mei 2026, terlihat bahwa front Lebanon Selatan bukan sekadar garis perbatasan biasa. Di sana, satu drone, beberapa roket, dan satu peringatan evakuasi bisa menjadi tanda bahwa Israel sedang membaca pola yang lebih besar. Hizbullah mencoba menjaga tekanan dari wilayah yang rumit dan dekat dengan perbatasan. Namun, Israel tidak tinggal diam. Setiap gerakan dihitung, setiap ancaman dipetakan, dan setiap ruang yang dianggap menjadi bagian dari jaringan Hizbullah mulai ditekan lebih ketat. Inilah yang membuat situasi di Lebanon Selatan begitu sensitif. Kadang, perang tidak dimulai dari ledakan besar. Kadang, semuanya dimulai dari sinyal kecil yang dibaca lebih cepat oleh pihak yang paling siap bergerak. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.